sabar-sabar. Nah, ya harus sabar. Ini kan gas kan. Gas. Tapi nih. tahan dulu nih gasnya nih, harus sabar juga. Soalnya Betul. lawannya yang seperti ini. Yang penting pinter mainin koplingnya. Jadi tahu kapan mereka harus memberikan kejutan gasnya itu. Oke, tapi malah Khalid di band. Deny band juga buat si Dairen ya. Tidak diberikan Khalid. Ya. Dan Fanny masih ditutup beserta chip. Oke. Ya ntar ngereng ketemu kali baik ini mah. Banyak ya Khalid ya. Saya udah mulai ketemu sih Khalid. Udah mulai ketemu ya, Men? Udah mulai. Idit yang bahkan dari tadi belum terlihat ya di match ini. Sekarang di ban. Yep, nih. Berarti banyak yang terlepas nih seperti Gatot Kaca, Link, Hayabusa. juga Hayabusa. Nolan Joy kayaknya ke jungler skip deh kayaknya. Yap. Obvious ya Obvious, harusnya. yep. Masih mahal. Oke. Berarti yang ada apa nih? Gatot Kaca first pick. Ada Gatot. Karena mau diambil sekarang. Oke. Battle Hayabusa Link mungkin bakal muncul nantinya atau Ruby-nya dulu nih. Kayaknya Gatot sih. Gatot ya, karena momentum maker banget dan terlihat Owen cukup pede dengan Gatot Kacanya. Ya, dia bisa nahan damage yang banyak. Itu Ya. udah ngebuang banyak source skill lah kalau buat Gatot. Dan yang seremnya Gatot kan dia bisa mukul juga nih. Mukulnya juga kan sambil lompat nempel ya. Yes, dan ternyata Dueling dulu. Bowling dulu. Oke, dueling. Suka nih saya nih ambil ini. Oke, First pick langsung link. Gatot bisa diambil atau mau dilepas saja. Mau di skip, betul. Tetap ambil Ruby dan hero setup. Ruby hero setup ya. Gatot sih. Tetap ya, Gatot. Ruby atau mau ambil Lui-nya. Loi sekarang Iya. Loi dimakan sama Link gak sih sebenarnya? Sebenarnya iya, cuman kayak tadi RRQ kan sempet Ben, ya? concern banget nih sama Louis de Rondel. Valentina, Arlot. Oke, jadi untuk mengantisipasi adanya combo Faramis Gatot Kaca, mereka bisa memainkan Valentina juga. Alright. Setidaknya cukup aman juga nggak sih untuk Valentina ketemu Assassin? Yep. Ada dash ability, banyak lah escape yang bisa dimaksimalkan nantinya dibanding kayak ngelihat efek ke sana, Aurora. Susah ya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah ada assassin nih di sebelahnya dia. Oke, dari Alter Ego setelah adanya Link yang dimana Gatotnya dikasih lagi sebetulnya, tapi masih menjadi concern. Yif diamankan sekarang untuk bermain area of effect yang cukup besar juga. Dan Gatot Kaca lagi, walaupun tanpa Khalid. Yep. Dan Gatot ini pun kita masih belum tahu ya, ini pun bisa berpindah Pindah. tempat lagi kan. Berevolusi ya dia. Iya, lalu mereka bisa mengamankan kayak contoh main tank seperti di game sebelumnya ataupun di match sebelumnya Om. Yep. Wah, Nah ini dia nih, duel assassin akan terjadi. Lagi, Lagi nih, Hayabusa tapi yang dipilih. Berhadapan dengan Link. Nah ini seru-seruan juga nih ya. Tapi Hayabusa, kalau buat aku sih ya, ketemu dengan Gatot Kaca lumayan sulit ya. Kalau di zoning. Karena kalau sampai kebagi dengan Gatot Kaca sayang. Gatot Kaca udah jelas ada revitalize. Dia gak bakal tumbang langsung. yep. Dan biasanya nempel juga kan ya, kebagi nantinya. Ruby yang ditutup sekarang dari RRQ. Padahal mungkin mereka punya chance untuk ngambil Ruby, cuman permasalahannya ini siapa yang nantinya bakal ke arah belakang ya, karena Yif-nya harus jadi satu hal yang diwaspadai. Ya, Yif bakal tenang sih sebenarnya. Ya, Bukan ada manipulation, dia sudah aman. No Cloud. lini belakang ya. Ya mungkin nextnya Harit kali itu masih ada tuh kalau Alter Ego mau ban Harit. Oke, sebenarnya Harit bisa dijebak juga ya. Ah ya Nathan, sorry Nathan. ada. Nathan, ini tapi Yif ini jadi perkara sih. Iya. Bermain front to back ini bakal susah banget untuk main rapat terutama. Tapi kalau ngelihat dari Alter Ego mereka juga punya chance untuk main hero-hero karena backline ya. Maksudnya hero-hero yang range jauh juga. Kayak mungkin Ixia ini kombonya juga lumayan enak. Oh bisa sih. Tapi hero-hero patung lumayan susah ya. Iya ketemu disamperin bayangan ya kan. Disamperin bayangan. Atau kalau mau Gatot Romer, Hylos tuh. wow. Oh Lolita. Oke, mereka nggak mau Nathan. kena. Obvious banget gak sih di sini? Nathan. Atau mereka menghindari juga adanya Gatot EXP dan main Hanabi Lolita yang sering banget dibawakan sama Alter Ego. Lumayan turun sampai buat Hanabi Lolita udah kayak gak masuk lah sebenarnya. Tipis banget buat shieldnya dia, buat yang sekarang buat Lolitanya. Karena kan Lolita yang kemarin kalau magic powernya besar, shieldnya kan tebel banget. Sekarang udah dikurangin, kena nerf kemarin. Atau ya combo aja kan, No Man and Blast.
Reward manipulation. Wah, bisa. Ini banyak loh cabangnya ini. Iya. Tapi kalau Entah Loli yang emang Nathan sering di band. digunakan, Nathan, sini harus ataupun ya Nathan. obvious banget ke Nathan. Dan Nathan di band, Iya. udah langsung. dan di banyak Nathan lebih memudahkan Gatot Kaca juga kan. Dia di depan nggak cepet buat di meltdown. Grok. Grok yang terpakai. Muncul juga. Grok tanpa mana sekarang. Yap. Harusnya Grok Idok Mhm. yang akan menemani ya nantinya dari Nile Farming, tipikal-tipikal romer-romer yang memang bisa ngeganggu juga. Yap. Sementara dua yang akan langsung diamankan oleh Alter Ego. Mereka akan melihat juga karena ada informasi nih. Kalau Alter Ego menang match ini, Rebellion dipastikan tidak akan melaju ke playoff. Waduh. Jadi nasib dari Rebellion yang tadi mungkin masih terbuka, Ya. sekarang akan dijawab. Barat Tebel. EXP harusnya. Yep. Satu nih untuk gold laner. Siapa yang akan dipakai? Harip ada Lunox. Wah ini hero nyamannya Hais sih. Iya, langsung jaga-jaga juga. Yep. Dia pengen ke burst down ya. Yep. Bercepat dan tidak bisa diambil nih buat ultimate-nya. Bisa sih diambil. Wah. Ini mah jadi kalau emang Alter Ego di sini bisa menang ya, yang kena kan dua tim ya. Rebellionnya nggak bisa playoff, RRQ harus nahan dulu. Betul. Upper bracketnya ntar dulu ya. Tahan Gitu. dulu ya. Ya nahan dulu ya. Dan gitu. Dewa makin deg-degan. Dewa deg-degan di bawah juga. Ya ilah, 3 dong yang kena impact ya. Waduh, melawan takdir lagi ya. Ya. Ngelihat ada Yip, ada Lunox, Harit tetap digunakan oleh RRQ. Iya, karena kayaknya kalau mereka ambil Harit yang keluar Lunox nanti. Bisa gitu, Iya, tapi mereka ambil Lunox-nya. oke. Ada chance yang cukup besar kali ini untuk Alter Ego ya. Karena harap-harap cemas dari Dewa United dan juga Rebellion Yap. di match ini. Tapi satu jawaban, mampukah Alter Ego mendapatkan 2-0 atau RRQ Hoshi akan bangkit untuk bisa membawa kita ke game yang ketiga? Ya, karena secara untuk momentum kemenangan game pertama tadi jelas ada di Alter Ego. Late game potential dipegang untuk Alter Ego di poin 6. Dan mungkin secara keseluruhan sih ya tetap buat Alter Ego ya kalau melihat rating dari line up mereka juga sekarang. Kayak mereka punya Burst, mereka punya Lunox, mereka punya Link nanti untuk bisa bermain di late gamenya. Jadi menjadi tugas berat nanti buat Idok ini untuk bisa engage atau memulai team fight dengan groknya dia. Alright, dan kita akan langsung melihat bagaimana match point kali ini untuk Alter Ego di hadapan sang raja dari segala raja. Yap, game pertama sudah berhasil diamankan oleh Alter Ego dan masih ada kesempatan, masih terbuka kesempatan untuk sang raja bisa menyamakan kedudukan. Jadi langsung saja di game yang kedua EPL Arena mana Suaraja. Harap-harap cemas. Bukan cuma dari kedua belah tim ini. Yap, Dua tim lainnya juga lagi deg-degan nih pastinya. betul lagi deg-degan ini mah. Iya, menanti hasil akhir dan bagaimana kali ini pun bermain lebih agresif sepertinya sudah mulai dipertunjukkan oleh RRQ Hoshi. Oke. Dan ini untuk item build-nya di mana shoes memang ada buat 3 pemainnya, kecuali mungkin buat si Dairen dulu. Karena lebih memberi untuk 1 armor. Wits. Waduh, Nile. Oke. Cepet ya. Agresif, agresif. Ya, tajam juga nih ya buat Nile ya. Habis diasah tadi pisaunya, Waduh. pedangnya. Cukup tajam, movementnya juga cepet banget pastinya. Tapi Sutsujin akan bermain lebih aktif untuk bisa menginvade jungle yang ternyata berhasil. Karena tadi sepertinya kesalahan di early game akhirnya berakibat fatal. Jadi PR-nya jadi lebih banyak. Oke, di tempat yang lain Nino sendirian terlalu dalam karena dengan Barats yang dia miliki tidak terlalu tebal di awal seperti ini. Selesailah sudah first blood. Yap, diambil sama Rinsnya sebenarnya tapi efek tahun. Rins, Oke, Rins. Rinsnya mau pergi ke arah mana satu terakhir dan Rins hampir saja kehilangan jawanya, hampir ya Valentina. yap, tapi untungnya masih ada flicker yang ditahan juga sebenarnya, nggak terlalu terburu-buru. Sementara match up Wah. nih antara Lunox dan Harit ternyata sedikit dimenangkan oleh Harit dengan pressure yang lebih gede. Yap, dan kita bisa melihat di sini ya bagaimana untuk debut pick ternyata bagi Barats yang dipakai oleh Nino di bagian top. Ingat dengan Barats untuk Nino sendiri berarti dia akan menjadi badan nih Barats terdepan. bagus Barats. Barats. Dan ini juga debut pick untuk Kiev-nya Random. Oke. Dan untuk setup yang pertama nih,
di area turtle. Kalau dari idoknya memang masih level 3 ya, tapi nice reset dengan satu barir yang diciptakan untuk Grok. Ya ini tembok-tembok meresahkan ya kan, bisa ngereset, bikin waktu terbuang lagi. Tapi kita tahu bagaimana kuatnya Barat akan menjadi di lini depan sambil juga dia ngumpulin stack pasif dari big guy-nya. Ya, tapi ngeliat statusnya, waduh Reset reset lagi. lagi. Ya kereset lagi. Sebel Nino, sebel. Tapi sebel-sebelnya Nino sebenarnya dia juga tahu kalau dia nggak bakal start buat turtle-nya ya. Ya. Melihat posisinya si Nile yang cukup jauh nih, masih ada di bagian orange buff. Oke. Sementara sekarang Arkeosi mereka sudah set up langsung menuju ke area tersebut dengan ada satu baret tadi udah dikeluarkan dan Nile. Melihat dari kejauhan ada satu real one manipulation dan dua bahkan yang udah langsung dikeluarkan tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Suzuki Wildcard, dikeluarkan pula oleh Idok. Ada Avatar Guardian namun Idoknya masih berhasil bertahan di area belakang Idoknya. Langsung menggila tapi Nile menjadi korban pula dan Dairon dikejar. Sedikit lagi selesai lah sudah pergerakan dari awal tapi Roundel dikejar-kejar ada Suzuki dan juga Rin di belakangnya. Bisakah dirinya selamat satu terakhir dan Roundel. Roundel. Wow. Flicker tepat waktu. Karena tadi ada quad shadow yang sebenarnya nyangkut ya. Betul. Tapi udah gak ada shadow kill-nya. Tapi ini adalah sebuah agresivitas dan keuntungan yang bisa dipegang oleh RRQ Hoshi di early game. Dan terlihat Susujin sekarang jauh lebih aman. Ya, mereka menangin buat di early team fight-nya ya. Dan cukup agresif bagi RRQ sekarang. Tidak menginginkan lagi adanya tempo mereka yang dipegang untuk Alter Ego. Jadi mereka nggak ngasih sama sekali. Dan lihat di bottom lane-nya, Heist di freeze lane habis-habisan. Yap, dan juga Owen ini tidak akan seleluasa tadi ya. Tanpa adanya Faramis, tanpa adanya follow up dari EXP yang bisa ngasih sisi power juga. Kayaknya masih lebih mudah untuk dimakan, apalagi keadaannya sekarang RRQ jauh lebih unggul. Iya, dan Rins punya satu yang catat talisman. Hunter Strike juga selesai tadi buat Sujin. Oke. Di bottom lane ini sudah mulai terlihat ramai ternyata. Karena harusnya sih kalau melihat bagaimana alur rotasi dari RRQ Hoshi, mereka harus bisa juga untuk membuat Lunox gak terlalu early. Ya. Bisa mengumpulkan item-item. Tapi ya dengan ternyata tanpa dibantu juga pressure-nya udah kerasa ya untuk Heist ya. Ngelihat dari matchup yang biasanya Lunox jadi counter Harit tapi tidak di tangan Skylar. Ya, bisa di ini ya, di freeze tadi habis-habisan di bagian bawah. Dan masih untuk pergerakan dari Skylar juga yang menunggu Heist untuk maju ke depan. Dan Idok ini bermain sangat-sangat melihat dunia ya. Mau ngecek aja semuanya yang ada di milik dari Alter Ego, bermain di area jungle milik dari Nile-nya juga, memberikan informasi. Ketemu. Oke. Hanya ada satu efek kejut saya tadi yang udah dilakukan oleh Sutsujin kembali lagi menuju ke area dari Turtle. Masih cukup aman, tapi Owen sudah akan mencoba mengintip turtle-nya. Yap, ada purple buff di dalam tubuh dari Nile dan mereka mencoba untuk bisa mendekat lagi ke area dari Turtle-nya. Ada Dairon yang mengusir pergerakan yang dimiliki oleh Nile, tapi Nile masih mencari celah untuk bisa mendapatkan dan juga mendekatkan dirinya menuju ke arah Turtle tersebut. Tapi Dairon yang masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Coba lihat pergerakan dari Nile dengan dari Wildcard tadi udah langsung dikeluarkan. Membuat dirinya pun langsung terdiam terpana. Avatar Guardian membuat Idok pun langsung terkapar lemas, tapi ada Shadow Kill yang sudah dikeluarkan pula, tapi Dairon mengganggu siapapun yang ada di dalam area defensif yang mereka punya. Bahkan sekarang Dairon satu yang terakhirnya, Dairon sesusah itu untuk bisa mendobakan dan juga malah membuat Nile ikut menjadi korban. Dan bahkan turtle dan juga poin kill. Oke, Owen satuin aja. Akankah bisa? Dan sekarang Skylar berada di outer turret mid yang dimiliki oleh Alter Ego. Ada satu real one man berhasil dikeluarkan tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan Skylar. Ya sekarang ada Purify juga tadi. Tapi dengan turtle, tadi juga Dairon sempat terselamatkan dengan adanya shield buff turtle yang membuat waktu jauh lebih banyak bisa dipegang oleh RRQ. Ya, bahkan Nile Mino tadi tumbang ya. Dengan satu pergerakan yang sama tadi. Karena curikan dari Sujin. Dan ini sudah mulai sangat-sangat masuk sekali. RRQ mereka tidak akan mengeluarkan Alter Ego sekarang. Mereka bakal coba untuk langsung pressure. Bottom lane juga ditinggalkan ternyata. Kita tidak melihat ada Heist di bagian bawah. Berarti untuk kemenangan bagi Skylar juga dimana dia akan lebih bebas untuk melanjutkan farmingan dia. Sementara lagi-lagi informasi map cukup terang ya karena Idoknya udah patroli, ganggu lagi outer bottom turret yang akan menjadi target nih. Yap, ada satu wave minion di bagian bawah dan itu pun masih bisa diselesaikan oleh Nile namun di tempat yang lain. Owen sendirian. Lalu udah ada Avatar Guardian dikeluarkan. Masih ada flicker yang sudah terlihat tapi real one manipulation. Wild charge connect karena dua player tapi Idoknya tersisa sendiri. Idoknya berusaha untuk bisa kabur. Tapi dengan satu power meter yang dia miliki di tempat yang berbeda. Dairon yang udah berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat dan Aisyah masih berhasil mundur. Namun sejauh ini Skylar malah menjadi korban. Dan membuat Rins menjadi korban tambahan pula. Yap, itu dia.
Satu buah punishment atas Owen yang menghilang ternyata cukup mengerikan karena fokusnya terbagi. Tadi ngelihat Sutsujin sebagai main damage mereka itu diganggu dengan adanya Nino. Itu lumayan panjang loh waktu yang bisa dibeli sama Nino. Dan juga 2 tuker 4 tadi ya, jelas keunggulan untuk Alter Ego juga. Namun Sutsujin dengan 2 level difference. Ini membuktikan memang ada space yang cukup besar yang bisa didapatkan untuk Sutsujin tetap melanjutkan farmingan dia dan bahkan turtle ini masih di start terlebih dahulu oleh RRQ. Oke, dan Owen akan kembali menjadi garda terdepan begitupun dengan Nino. Oke, Nael tanpa purple buff dia akan maju. Final Stress dikeluarkan dan Dairan connect ke arah beberapa player. Tapi sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Nael. Tapi Nael tidak ada purple buff, tidak ada energi yang sangat-sangat banyak di dalam tubuhnya. Dan Nael sekarang hampir saja berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Detonas welcome-nya menolak ke arah satu player. Dan sekarang Sutsujin mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dengan satu satu kali udah langsung dikeluarkan Sutsujin membalikkan keadaan. Membalaskan dengan adanya 3 poin kill dan 1 outer turret. Bahkan purple buff menjadi ganjaran atas pencurian yang dilakukan oleh Nael. Ini masih dalam kondisi di mana memang terlihat dari Alter Ego bisa melakukan perlawanan. Tapi dikarenakan level dari Sutsujin yang memang besar dan juga dengan item collection yang sudah banyak ya tadi. Counter Strike BOD untuk next itemnya dia. Dan sekarang dia sedang menuju ke Endless Battle buat Sutsujin. Oke, dan Nael benar-benar gak tenang sih. Oke. Wow. Nael dikejar habis-habisan, jatuhlah sudah. Dari satu titik bahkan sekarang Tempest of Blade. Wow. Itu sampai 2 layer tuh buat tangkep si Nael. Dipaksa turun ya, jangan naik-naik terjatuh ya. Dan bener aja bisa diturunkan juga. Sementara kalau ngelihat dari itemization-nya nih. Ini udah terasa signifikan dari kedua belah jungler ya Om. Ya apalagi buat Sutsujin sendiri kan dia menuju ke Endless Battle yang sebentar lagi selesai juga. True Damage punya, Life Steal punya, Weapon Speed Extra juga punya. Sedangkan bagaimana cara untuk bisa menghadang di bagian depan sekarang menjadi PR buat RRQ juga ya. Karena kita melihat betapa kuatnya Owen masih dengan spell Revitalize. Dan Gatot Kaca ini juga dia sumbangsihnya itu KDA yang besar loh 7. Kalau kita melihat dari total team fight participation dia. Tarik lagi sudah. Dimana sekarang Idok dengan power of nature yang dia miliki masih cukup santai saja Sutsujin. Memberikan sebuah efek kejut Phantom Shuriken tadi dikeluarkan. Tapi memang nggak mau terlalu overcommit juga ya. Sabar dulu, tenang dulu. Sambil menunggu juga di 10 detik lagi Lord akan muncul. Kalian mendingan check out langsung beli tiket playoff yang udah dibuka dari kemarin. Itu dia jangan sampai habis ya. Jangan sampai Jangan. kalah war di sana ya. Dan ini dia Lord yang sudah muncul. Penguasaan dari segi vision harusnya memang masih dipegang sama RRQ dengan Idok yang benar-benar bermain di depan banget nih. Ya, tapi Idok pun nggak terlalu tebal. Sekarang berhadapan dengan Lunox. Tipe-tipe ya Bocor. magic damager kan. Gatot juga ini serangan dia magic. Yap, masih bisa bocorin. Walah Dairannya tertangkap tapi untungnya tidak langsung ditelan dan Dairan pun masih berhasil kabur lagi ke tempat yang lain. Tempest of Blade sudah tertrigger tapi Skylarnya pun berhasil langsung ditabrak oleh Owen. Begitu baik dengan Avatar Guardian yang udah dia milikin. Di tempat yang berbeda ada pergerakan Nice yang sudah diusir oleh Dairan tapi sekarang pertempuran kembali terjadi dan juga terpisah ke arah beberapa player tapi Roundel-nya malah menjadi korban. Tapi lihat Owen dengan Avatar yang dia miliki di dalam tubuhnya sakit banget dia bisa udah langsung dimiliki tapi Sutsujin malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dairannya masih berputar-putar, ada Idok juga yang siap untuk bisa memberikan backup tapi Dairan masih terlalu kuat di dalam area dari Lord. 2 tukar 1, tapi masalahnya yang hilang adalah main damage mereka. Sutsujin dan Skylar harusnya bakal coba untuk di-all-in karena ada Lunox dengan Cast Assault. Yap. Nah ini dia untuk tim fight-nya. Oke, Oh Lord. ada pergerakan dari Dairan sedikit lagi yang terisa tapi Owen berhasil dihancurkan dan satu yang terakhir Final Stress dikeluarkan tapi Dairan gagal untuk bisa mempertahankan Wild Shot dikeluarkan pula satu yang terakhirnya Tempest of Blade. Nael tumbang. Dan Rins itu dia nge-follow up dengan Arcane Shade Shadow Strike. Membuat punishment kali ini harus didapatkan oleh Nail-nya. Yep. Dan Lord memang berjalan di arah bawah. Tapi sepertinya ini masih bisa ditahan sama RRQ. Terlalu dalam tadi buat Nail ya. Memang dia punya Tempest of Blade dan dia pede dengan Tempest of Blade-nya. Tapi mungkin tidak menyangka pergerakan dari Arcane Shade Shadow Strike yang dipakai oleh Rins juga. Dan Lord ini memang didapatkan juga untuk Alter Ego. Tapi mungkin akan cepat dibersihkan. Harusnya ya, ini masih Lord pertama juga. Yap. Yang belum punya power dari enhance-nya. Dan Avatar Guardian. Oke, Nggak kena. tempat yang lain gak connect ke arah siapapun tapi Idok, masih ada Idok. Idok yang siap untuk bisa memberikan sebuah backupan terhadap rekan-rekannya dan Minotaur akan ketumbang? Tidak. Ya ini ada bayang-bayang Avatar of Guardian tuh udah Serem ya. udah serem ya. Udah pastinya coba untuk ngehindar. Tapi untuk saat ini Gold Lead yang dipegang sama RRQ. Perlahan direnggut sama Alter Ego nih. Udah dipersempit juga dari gapnya.
Yap, sebenarnya tadi sudah unggul nih buat Alter Ego-nya, cuman sayangnya ya itu tadi mereka harus hilang buat Nile-nya. Tapi mid turret masih ada sekarang, outer mid turret. Wah, di tempat yang lain nih Tempest of Blade yang dikeluarkan tapi Sutsujin masih berhasil untuk bisa menggocek dan sekarang kukira Baiwan ternyata bawa kawan dan inilah akibat yang dia dapatkan. Kukira Baiwan gak taunya aku jadi bakwan ya, dijedrukin dengan flicker wall charge yang ternyata membuat dari Nile pun harus menghilang kali ini. Wow, itu dia. Wes masih ingin lebih. Detonas welcome langsung dikeluarkan begitu saja, sendirian saja Dairan. Bahkan sekarang ada Rondel menjadi korban pula, tapi apa taruh dia langsung dikeluarkan ke Fade karena siapapun ada di belakang. Tapi Owen terlalu berbahaya dan juga Ais masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Hanya saja sekarang damage-nya bisa dihasilkan oleh pemain RRQ jauh lebih mengerikan. Yap, menyisakan 2 pemain saja dari Alter Ego kali ini. Satu buah base turret. Oke, Tempest of Blade dikeluarkanlah sudah. Nile masih berusaha untuk menggocek. What? Nile menunjukkan kelasnya. Maniaka akan dikejar. Oke, dia looking for baby up. Again, and again. Dan El Assassin kali ini menunjukkan kelasnya Nile. Maniak bukan cuma sekedar defense, tapi kembali membuat dari RRQ mereka harus fokus untuk bisa targeting terhadap dirinya. Oke, Nile. From El Fabilia dan El Maniak. Dia dapatkan tuh coba. Wow, ternyata memang satu kesempatan tapi Nile. Oke, Nile terlalu dalam kah? Berhasil mereka mendapatkan satu best star yang ada di bagian bawah. Luar biasa bagaimana kali ini dari Alter Ego. Wah, panas. Dan lagi concentrate energy dimiliki oleh Owen. Item ketiga ya buat Owen, concentrated energy. Seperti itu memang bagian dari build dia, bukan item terakhir buat Gatot Kaca. Untuk membuat dia lebih sustain di garis depan, memaksimalkan pasif dari Gatot Kaca itu sendiri. So let's see, dengan satu team fight tadi, RRQ ternyata yang lebih mahal ya harus bayar. Ganjaran mereka dengan hilangnya 4 pemain adalah satu bottom base turret yang hilang. Oh, itu mahal banget ya. Ini kayak instan karma gak sih? Tadi ngeroyok dia 4 di atas loh. Iya. Terus langsung Tapi barusan dia ngehajar 4 orang itu loh. Mana itu. Lu bawa teman, gue juga bisa bawa teman. Dia Nggak usah, sendirian, dia gak sendiri. mau. Dia Sendirian. Gokil. Oke. Ya memang balas dendam ya terjadi. Bener-bener sweet revenge barusan itu. Tapi kali ini bakal jadi kontes sih harusnya di area Lord. Yap, dan tidak kerasa tapi barusan hey, Lordnya akan masuk lagi menuju ke tempat peristirahatannya. Masalahnya lane jauhnya juga udah dikontrol sama Alter Ego nih. Yap. Inner turret hancur dengan adanya hanya dengan dorongan minion. Yap, dan itu 2 wave loh di bagian topnya ya. Jadi ini lebih menguntungkan buat Alter Ego sekarang, dan Sutsujin harus kembali lagi ke belakang. Dan kalau sampai dia show seperti ini, mungkin ini akan menjadi Lord yang dipercepat bagi Alter Ego. Yap, tapi Dairan sudah mencari posisi, dia bisa saja Final Slash dan juga Owen. Flicker. Namun coba lihat pergerakan dari Owen mengganggu dari Dairannya. Dan depan berbeda, ada satu lagi Briano dan langsung dikeluarkan. Dan sekarang Ninonya malah menjadi korban bawah. Nael menjadi korban lanjutan Skylarnya. Di tempat berbeda berhasil langsung dilumpuhkan pula. Namun untuk sekarang sepertinya RRQ kembali membalikkan keadaan. Yap, back on the track kali ini tapi tidak bisa langsung komit karena Lord. Karena PR mereka masih cukup banyak. Adanya lane bawah dan atas yang terdorong. Tapi apakah ini akan menjadi one straight push? Mereka berusaha untuk melakukan one straight push. Yap. Mungkin bisa kalau Sutsujin punya shadow kill sekarang. Yap, masih ada Void Crystal, masih ada Void Blast, ada Flicker tadi dikeluarkan oleh Ridge ya. Masih gagal dan Rondel terbakarlah sudah tubuhnya dengan satu katapult dan mereka masih harus sabar sedikit. Yap, disiplin. Jangan terlalu memaksa kali ini karena RRQ mereka kehilangan juga base turret di arah top lane-nya. Yap. Wah, tapi Lordnya belum tersentuh juga loh ini. Belum, masih tarik ulur ya Masih sekarang. penuh lagi HP-nya. Dan reset juga untuk Alter Ego. Mereka harus kehilangan mid base turret. Ya karena atasnya, base-nya hancur. Jadi kayak masih lagi-lagi jadi Dairan. distraksi. Oke. Dan Nino menjadi orang terdepan untuk bisa mencari informasi siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut. Tapi Lord, iya. Flicker Lord ke belakang. Magic sulap emang dia. Aku bisa pindah tempat, gitu ya. Gak mau maju. Sabar dulu, kayaknya untuk RRQ mereka gak mau paksa. Mereka harus ini manage atasnya dulu soalnya. Dan movement dari Hayabusa itu gak secepat Link. Iya. Yap. Mereka masih harus bisa narik juga ya. Karena dengan dilihatnya juga di bagian topnya ada 2 yang seperti ini. Kalau mau nih Alter Ego mereka bisa coba untuk buka lagi seperti tadi. Tapi ya jangan sampai
si Nile-nya juga sendirian. Karena tadi Nile-nya terpisah loh. Kayak kita melihat ya, ada real world manipulation. Tapi dia ada di bagian luar, di kotak dari real world manipulation. Tuh, Nile di bagian bawah dorong lagi wave minionnya. Di atas dicuekin aja. Tapi mereka sepertinya udah menang nih dari minion untuk Alter Ego. Karena ya beda ya bentuknya, ukurannya juga. Iya. Super Wave Minion di arah top terutama. Yang akan harusnya menjadi PR terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang ini Lord akan segera ditarik ulur. Walaupun ini masih belum Lord. Wehe. yang Oke, tenang, tenang. Sabar, tenang, relax, santuy, peace, love, and Owl. And owl ya, and Iya, owl. sabar, Oke. sabar, tenang. Sabar teman-teman ya. Iya, oh sabar. sepertinya dari Alter Ego ya yang terlihat nih. Itu Owen. Owen. Sabar, Iya. lagi diselesaikan dulu, tenang aja. Tapi benar-benar Owen jadi jangkar ya buat game yang kedua. Sekarang iya, Itu luar biasa loh. Karena Aha. itu improvement dari minggu 7 dan ke-8 itu udah jauh banget sebenarnya. Iya, Tapi iya. apakah memang hero-nya memang pengaruh buat Owen juga? yap. Karena dia bisa kan pegang semua damage musuh, dia bisa nahan. Ini Gatot Kaca nih. Mungkin sebenarnya beda, sempat ada highlight yang dipakai juga kan. Cuman bedanya kan dia nggak ada escape ya. Ya, paling dia Udah. bisa escape, ada Avatar Guardian. Bisa inisiasi, Iya. tebel iya. Dan ini momen tadi ya, Oh, ini dimana gila sih. defensif bukan cuma sekedar defensif. Ya dia nunggu kan, idoknya wild charge langsung dibalikin tuh. Gokil. Semua pedangnya tidak ada yang tertinggal. Nggak ada. Iya. Gak ada. Pedang keadilan. Pedang keadilan. Nggak Udah. ya. Udah dia Maniak naik hits tadi. points, maniak. Selesai semuanya. Habis di all in di atas dibales. Iya, langsung Maniak. dibales. Langsung dibales. Mana tadi yang ngeroyok gue? Tabur tuai. Iya, lo yang ngomongin gue di prosotan. Bukan. Kan? Beda ya. Bukan. Udah yuk main perosotannya. Daripada main profesor-profesoran. Iya. Oh. Kan kita udah punya Profesor KB. Iya. Gue. Pakai soundboard dulu. Cuak. Tapi ya, ini menjadi titik balik angin segar sekali sebenarnya untuk Alter Ego. Tapi masalahnya kayak ngelihat sinkronisasi yang dibawa sama RRQ Hoshi juga mereka punya chance untuk comeback dari tadi loh. Bener, karena targeting buat si Shotsujin juga ini cukup on point kan. Kayak dia selalu nargetin ke roundel-nya biar kayak waktu ada real manipulation yang dibuka ini jangan terlalu lama juga. Nah ini yang aku mention tadi ya, Nile-nya terlalu ke depan. Iya. Jadi dia bisa ditangkap tadi. Dan serangan-serangan kejut flicker war chart ini ngeri Flicker, ya, ya, ngeri betul. banget. Kadang suaranya yang bikin kaget juga kan, ada suara flicker kan, pindah langsung. Nah ini lagi diselesaikan nih ya sama Marshall kita yang lagi bertugas. Coba kita lihat itu siapa Marshallnya yang kerja, Gary. Marshall Nah. Gary sih itu ya. Nah ini Roundel nih. Roundel. Ini Roundel. Ini dulu tuh dia satu tim sama Aran. Dulu ya. Iya satu tim sama Oh, Aran dulu. iya. Sekarang sama-sama udah ada di MPL. Tapi ya ngelihat debutnya juga sebenarnya untuk Roundel cukup baik sih sebenarnya ya. Mhm. Tinggal chemistry-nya aja. Iya, tinggal di ya udah chemistry komunikasinya mereka jalannya bagaimana dan ya tentunya ya kalau Alter Ego ya bermain lebih agresif. Ini mereka harus bisa mengimbangi loh. Nile yang agresif harus bisa diimbangi. Harus. Ya karena tadi Nile-nya sendirian di atas, aku ngeliat dia agresif banget. Gak ada yang cover sama sekali kan, gak ada yang bisa bereaksi dengan pergerakan Nile yang sedemikian liar gitu loh. Yes, dan aku juga waktu sempat ngomong waktu ngelihat dari Roundel yang gamenya bagus banget pakai Aurora yang seperti Pak Pulung bilang mainnya agresif banget. Iya. Yang akhirnya bisa follow Nile-nya. Tapi waktu itu Owen-nya masih belum klop nih. Nah ini kan Sekarang- awalnya juga udah agresif juga Iya, nih. jadi trio Mite jalan banget sekarang. Tabrak-tabrak tapi mereka yakin nih kalau nabrak nanti ya jelas ada Nile-nya juga yang lebih di depan lagi. Bener, alright. Tapi melihat juga bagaimana power dari Idok. Ini benar-benar berarti Watchers harus dipancing dulu ya, jangan sampai kayak tadi lagi. Iya. Tapi Walchers juga harus on point loh. Makanya harus on point. Kalau gak on point, Kayak tadi di langsung maniakin. maniak langsung. Selesai. Iya. Dan ya kita nggak bisa melupakan faktor Heist ya. Aku ngelihatnya Heist ini diam-diam tapi nanti dia yang lebih sakit loh damage-nya. Kan sekarang kita masih ke distract buat si Nile kan. Yep. Tapi ada Heist. Mhm. Nah ini momennya ya. Yap. Ini momen waktu di Ini Nile sambil Ihi, Bisa sambil gitu tembak ya? soblet. Pas-heng. Paseng kacau. Ulung katanya kalau sekali seumur hidup kayak gitu tipes langsung ya. Hah? Oh iya. Iya. Iya, kepake BPJS. Rawat inap ya. Tapi ini juga memang targeting ke lini belakang ya. Jadi bener-bener Roundel tuh diincar. Betul. Bukan cuma dari Shotsujin doang. Soalnya tadi yang ke belakang tuh Dairen. Yap.
Karena memang tugas buat assassin ya di meta yang sekarang ya tugasnya cari marksman. Ya. Cari mid laner ada di mana yang paling memungkinkan buat bisa di pick off. Kalau memang ada infonya Flicker udah kepake ya udah. Bang, udah Bang, kasih AE poin Bang. Bang, udah Bang, ya elah. Pinter loh sekarang arahnya ke Oh iya, belakang. ke belakang loh. Ke belakang loh sekarang. Arahinnya ke Pinter. belakang. Itu tuh. Mana lagi, mana lagi, Itu mana tuh. lagi? Mana coba kasih Coba lihat. angkat lagi, angkat Coba lagi. angkat lagi. Angkat lagi, nggak usah malu-malu. Mana yang tadi yang sebelah kiri belum Nah, kelihatan? Tuh. angkat, jangan ragu. Ya. Lah, Pindah. pindah. Nah. Wah, ada juga di depan. Halo Kingdom Madiun, widih. Oh ya, ini kan lagi keliling kota ya, mereka lagi Iya. nobar juga lah. Halo yang di Madiun. Halo. Halo kakak. Wah, gue didadahin barusan. Mohon maaf, Jadi hehe. ada. Udah ini Allahu Akbar. ini kalau nggak salah dari RQ Mabar nih, anak SMA. Anak SMA ya? Anak SMA. Ya ampun. Aku juga baru lulus kemarin tahu. Waduh sama dong. Om, kelihatan banget Oh bohongnya kelihatan jadinya. ya, kelihatan ya. Nggak Kelihatan bisa ya. banget bohongnya jadinya. Kalau kalian lulus ujian hidup gitu. Bukan lulus sekolah. Bukan. Sadar. Asam garam kehidupan, asam Iya. semua. Wah, asem kayaknya banyak pahitnya deh kayaknya. Curhat. Curhat terus. Curhat. Ini kayaknya udah nih, udah Iya. Udah pegang kah? di PES masing-masing Kak. Oh, mereka yang monster sayang tegang nih. Iya, belum. belum. Martial kan? Gary belum bergerak menuju ke tengah untuk bisa memanah kita semuanya. Nah, Sabar dong, banyak yang sabar. tanya loh, kenapa Apa? kalau ada pause, Iya. terus kayak pas unpause, kok gamenya udah berjalan? Nah, di make sure supaya nggak ada pause lagi. Iya. Gitu. Dipastikan dulu. Dipastikan, jadi- problemnya tersolve. Gitu guys, terjawab ya. Ya, kadang suka ke-skip beberapa detik kan. Ya. Nah, itu kita di make sure pastinya tuh. Kan yang penting tetap ke-record di belakang. Betul. Jadi nanti kalau ada momen-momen highlight yang memang momen penting yang terlewat, tetap bisa disaksikan di highlight. Kayak momen-momen solo kill kan kadang-kadang kita kelewat ada tuh nanti. Ada. di highlight. Tenang guys, observer kita di belakang itu ada sekitar 47. banyak juga tuh. Iya, 47 Satu tuh. tambah satu bisa gak biar kayak JKT? Oke, let's go. Wap, ini dia waktunya kita akan Au. melanjutkan lagi jalannya pertempuran. Iya, sudah terpanah. Lah ini dia Sunsu jadi tempat yang berbeda, double kill. Didapatkan ternyata oleh Alter Ego. Oh, seketika keadaan kali ini menjadi milik dari Alter Ego. Dengan adanya dua base turret yang hancur dan hanya tersisa satu pemain saja yaitu Skylar. Oke, dan satu orang di bagian bawah Hais mencoba untuk bisa menghantarkan satu wave minion lagi, tapi sekarang Skylar mempertahankan bagaimana damage dari player yang dimiliki oleh Alter Ego untuk bisa masuk ke dalam area yang dia miliki. Sementara sekarang Hais di bagian bawah mencoba untuk bisa menghancurkan lagi langsung ke arah satu base utama dan terjaga. Ararki Osi dikalahkan 2-0 telak. Dan kali ini Alter Ego dan ucapan syukur kali ini dimiliki oleh Alter Ego yang berhasil untuk bisa melewati obstacle pertama raja dari segala raja yang mereka bungkam dengan 2-0 tanpa balas. Elfabilia, sisa match yang harus mereka jalani ke depannya bukanlah match biasa. Ini akan menentukan bagaimana perjalanan mereka. Playoff atau harus kembali mengukir sejarah mereka tertinggal di regular season. Dan dengan ini kita pastikan satu tim biru Rebellion Esports akan gagal bisa melaju ke babak playoff. Hasil yang sangat mengejutkan, tapi permainan eksplosif dipertontonkan Alter Ego. Dan sebenarnya kayak tadi momen terakhir itu Lord dapat, tapi mereka hilang 4. 4, betul. Ditukarkan dengan 4 tadi. Dan bahkan serangan yang dibangun Alter Ego, mereka sabar banget. Yes. Tadi kalau kalian melihat, tangannya mundur dulu. Dia baru maju lagi dan dia mancing. Untuk dia tumbang dan akhirnya yang masuk sebagai finisher. Finishing touch, Hais. Karena dengan satu wave minion yang diajak jalan-jalan dari bawah Om. Skylar terfokus untuk menghancurkan beberapa pemain lewat atas. Wah, Tapi Hais, wow, tidak ada yang menebak ini. Gak, Pulung doang babak ini. Pulung doang. Pulung Saya- lagi. Luar biasa. Ini Pulung bahaya nih. Nah, dan kita akan lihat momen Nah. yang mungkin tadi tidak terekam Om. Oke, dan ini dia untuk momennya ya. Dimana untuk perebutan dari Lordnya. Memang Owen menjadi bulan-bulanan di barisan depan. Tapi untuk progres tim fight-nya yang dipaksakan. Dimenangkan Alter Ego. Lihat tuh, Haisnya. Damage yang terlalu besar. Yap. Dan tinggal bersih-bersih sih sebenarnya. Dan Lunox ini jadi perkara karena dia bisa menghindari Hayabusa dan juga Harit. Yep. Gak kesentuh ya tadi. Dan momen terakhir
Heist masuk, kelar semuanya. Oke. Ini dia waktunya Bude Clara interview bersama dengan Alter Ego. Alter Ego, go go go! Akankah dengan kemenangan ini akan lanjut go 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 Bandung? Semoga Bude. Semoga Bude, tapi kalian hadir di minggu yang ke-8 ini dengan memukau. Kalian ngedua-kosongin tim yang ada di pucuk RRQ Housey. Apa nih yang berbeda dengan Alter Ego di minggu ini? Berbedanya apa ya? Nggak ada yang beda sih. Bude mungkin semangatnya aja sih. Semangat dari anak-anaknya, dari coaching staff juga kayak gak mau lah kita kayak di bawah kayak gitu-gitu. Jadi kayak semangatnya kebentuk lah dari situ. Semangat kebentuk dari situ dan kalian ini tuh dengan match ini banyak banget yang terjadi. Upper bracket RRQ ditunda lagi, peluangnya jadi semakin besar untuk tim-tim lain. Lalu Rebellion, kalian menutup chance Rebellion untuk berjuang ke babak playoff. Bagaimana kalian menghadapi match yang menentukan nasib banyak tim nih? Waduh, gak tahu Bude, gak mikirin nasib orang lain. Kita mikirin nasib diri sendiri aja gak sih? Iya sih, nasib kalian aja masih dadi gangster ya? Iya, masih kayak naik turun gitu kayak deg-degan tipis lah, tipis. Tipis aja. Tipis. Banget sih padahal. Tapi Nino, ngelihat kamu berperform hari ini kayaknya lebih versatile dibandingkan dengan melawan RRQ di leg yang pertama. Hero-heromu sekarang kayaknya, waduh tadi udah pakai sobat gurun tuh. Iya, Khalid. Pakai Khalid. Iya. Apakah karena terinspirasi Darren di RRQ tuh bagaimana? Nggak tahu sih tuh hero nyebelin banget Bude. Udah kayak naik mobil Johnson gitu loh larinya. Kenceng banget. Oh, jadi tujuanmu pakai Khalid biar lari kenceng aja? Iya, lari-lari. Tadi kan main game 1 cuma lari-lari doang digendong teman-teman aku. Fungsimu ada lari-lari mengecoh musuh? Iya, lari-lari doang nggak guna. Enggak kok, tadi ada momen yang Nino berikan, ngebait, dan apakah memang kayak kamu ditugaskan untuk, oke Nino bait. Kunci melawan RRQ, Nino jadi bait. Gitu kan? Disuruh buka Lord sih dan kebetulan ditarget kan nama RRQ. Dan ya di situ numpuk 3 orang ya Nino ulti aja. Haberkin aja. Ya jadi menang gitu loh. Nggak tahu itu juga shock sih kenapa tiba-tiba menang kayak ya aneh aja. Yang ditarget bisa menang gitu loh. Wah, memang ini keren banget Nino. Zaman now apalagi Barats kamu pakai. Itu gimana? Ada Barats muncul tiba-tiba di XP lane. Zaman apa ini? Nggak tahu kayak inget Pai aja. Jadi pengen pick Barat gitu tiba-tiba tadi waktu drop. Inget Pai jadi pengen pick Barat. Oke, tiba-tiba aja wajah Pai. Ya tiba-tiba keinget wajah Pai aja sih. Jadi Dan pick Barat. apakah ini akan menjadi hero yang populer di sisa-sisa regular season ini? Harusnya masih bisa dimainin orang lain juga sih. Seru sih mainnya kayak roket-roket gitu kan musuh kepental kayak seru aja. Oh, oke. Memang banyak banget yang seru apalagi tadi. Wow, ada Gatot Kaca di 2 match ini. Apakah kunci kemenangan kalian dengan 2 kali Gatot Kaca? Wait. Owen, semuanya langsung teriak. Bude kaget. Owen, Gatot Kacamu ini bagaimana? Kamu memang sudah berfokus Gatot Kaca menjadi kunci kemenangan lawan RRQ kah? Atau bagaimana ini? Draftnya udah disiapin sih Bude sama coach, jadi tinggal pakai aja. Disiapkan dan bagaimana persiapanmu untuk melawan tim RRQ yang terkenal apalagi dengan duonya dengan Rins dan Idok? Kita nggak ada libur sih Bude, jadi mungkin ini bisa ngebales hari libur kita dipotong terus menang gitu. Latihan kalian dimaksimalkan Ya, benar. dan tanpa libur menghasilkan sesuatu sepertinya akan kita munculkan bersama-sama. Ada apa nih? Ada yang spesial kayaknya. Bude juga penasaran, Bude dibisikin bahwa ada bentar, Alter Ego di posisi 5. Menggeser Fnatic Onyx. Nail, lihat nih. Alter Ego berada di tengah-tengah Geek Fam dan juga Fnatic Onyx. Kamu nempelin Geek Fam terus sepertinya ya. Bagaimana? Dan menurunkan Fnatic Onyx kayaknya kapan ya Alter Ego di atas Onyx ya? Ada nggak Nino? Nggak tahu sih terakhir yang Maman itu kan. Iya lama banget Ya ya. terakhir Maungji season berapa itu 6. Aduh buset lama banget. Ya lama banget. Tapi Season 6. gimana Nail? Posisimu sekarang di posisi 5.
Masih harus menang terus ya Bude. Biar playoff. Masih harus menang. Jadi ini belum bikin tenang ya buat Nael? Belum. Belum. Dengan melawan RRQ, kita bisa tahu bahwa sisa match dari Alter Ego adalah tim-tim yang berada di papan atas. Tim-tim yang bisa dibilang sangat kuat. Bagaimana sih sosok Nael melihat lawan-lawanmu untuk sisa match dari Alter Ego? Tim-timnya tuh yang di atas-atas kalian, tapi kalian satu udah nih, kelar RRQ. Mungkin cuman itu aja sih, bilang ke teman-teman gak usah nganggap klasmen atau apa. Kayak main aja gitu. Jadi buat Alter Ego dan khususnya Nael, klasemen itu nggak berarti. Ya benar, Jadi mau lawan atas, lawan bawah, semuanya sama. sama. Sama aja, gitu kah? Tapi untuk Nael sendiri hari ini melawan Sutsujin yang kadang-kadang menjadi satu jungler yang nomor 1, yang menjadi panutan banyak orang. Gimana sih Nael match up-mu dengan Sutsujin? Jago lah dia, apalagi tadi sama-sama banyak ngekill lah. Jadi kayak emang ya mungkin di season ini Sutsujin emang paling jago lah. Nael mengakui Sutsujin paling jago di sini. Benar-benar, soalnya hashtag 1 juga. Hashtag 1. Tapi kan kita tahu jungler-jungler lagi banyak banget nih pesaingnya. Kalau boleh sebutin 3, nomor 1 berarti tadi Sutsujin. Nomor 2, Fabian, nomor 3, gua. kamu letakkan dirimu nomor 3. Teman-teman, kamu setuju? Nino, kok kamu tahu-ketawa sih? Nggak tahu sih Bude, nggak tahu. Gak tahu. Tapi nextnya kamu akan melawan berarti yang nomor 2 nih, nomor 1 dan nomor 2. Next match untuk Alter Ego ada Fabian di hadapanmu. Bagaimana? Apa yang harus kita nantikan nih dari Nael dan juga Fabian? Wah. Nextnya kamu bakal melawan Fabian. Ready nggak untuk melawan yang nomor 2 nih menurut Nael? Ready, harus ready lawan Fabian Acu kan? Fabian Acu. Kamu nggak kepengen jadi Nael Acu? Enggak. Oh enggak. Nael, menghadapi player seperti Fabian, player muda yang lagi bersinar. Apa nih yang kamu persiapkan untuk melawan seorang Fabian? Nino, Oh, jadi kamu bawa temen nih? bawa teman. Oh, bawa temen. Kamu takut kan kalau si Fabian tuh suka banget ke solo kill. Ya aku pernah di solo kill soalnya juga. Bu. Kedua kali takut nggak? Takut, bawa teman pasti. Oh, jadi itu kuncinya. Bawa teman. Namun, untuk tim Liquid ID, ada yang mau disampaikan mungkin? Waduh, napasnya Nino udah berat nih. Tremor. Sampaikan, nggak ada sih Good Luck Heaven lagi panas-panasnya dia gokil. Kalian pun juga Tipe. tipis. Tipe. Oke, ini belum panas nih. Dari Hais gimana Hais? Kenapa? Bagaimana dengan hasil hari ini? 2-0, apakah performa dari Alter Ego ini yang kita nantikan? Udah udah mantap. Masih belum sih, masih banyak yang harus diimprove. Oh iya? Ya. Soalnya kalau lihat dari scrim emang beda sih Bude sama yang hari ini. Jadi bagus scrim atau bagus hari ini nih? Scrim tetap. Scrim kalian lebih bagus daripada di Sampai panggung? coach kita manggil kita L scrim karena cuma jago di Ya. scrim. Es krim katanya. Es krim. Oke. Haruskah kita menantikan Alter Ego yang bukan AS Krim ini? Apa nih beda yang kalian akan bawa nih di panggung? Jadi L panggung, LMPL. Bawa itu sih, Komsen Nino tetap. Komsen Nino. Ya Fokus, Komsen Nino. fokus, fokus. Yang sabar. Sabar. Bentar. Ini Ronald belum ngomong apa-apa. Kemenangan hari ini ada yang ingin kamu sampaikan mungkin? Apa? Udah melawan tim nomor 1 loh. Ya buat Alter Champ tetap dukung kita lah, mau kita di atas atau di bawah. Intinya kita bakal berusaha kasih yang terbaik lah di setiap match. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alter Ego, Alter Champ, inilah dia. Performa yang begitu luar biasa, 2-0 mengalahkan Arceus yang berada di pucuk. Beri tepuk tangan untuk Alter Ego. Caster, please break it down.
Mohon maaf Pak produser kita nggak bisa nani nih. Iya. Kenapa momen itu dikeluarkan pas kita mau on cam? Jenis-jenis pusing. Jenis-jenis pusing. Migrain, sakit kepala. Hipertensi. Kenapa ada nonton alter ego aja? Sakitnya sampai leher. Merah semua full. Tapi sekarang udah diobati kayaknya nih. Betul. Udah mulai terobati. Iya, karena- harusnya putih semua sih. Dan ternyata tadi Iya. kalau kita intip dari klasemennya, Iya. dia menyalip Fnatic Onyx. Betul. Iya, loh. berarti salah nih saya ya. Wah, untuk harusnya beberapa- lawan mereka adalah top 3 dan 1 di bawah mereka. Wow. Akhirnya ada sejarah baru lagi nih untuk beberapa season yang sudah berjalan. Fnatic Onyx sampai peringkat 6. Iya, Gak pernah dia. bayangkan kalau Fnatic Onyx kalah 2 kali lagi, terus Dewa menang. Wih. Waduh. Kejar-kejaran tuh mereka berdua tuh. Banyak skenario ya. Banyak skenario. Asik. Tapi berarti match tadi adalah penentuan untuk 2 tim. Yap. Iya kan. Rebellion yang udah nggak lolos. Iya. Fnatic Onyx yang terjerembab di posisi 6. Betul. Karena dengan gameplay yang ternyata rapi dan Gatot Kaca masih menjadi kunci. 3 tahu. 3 ya. Sama RRQ yang harus menahan dulu apa Oh iya bracketnya. benar, 3. Tahan dulu ya Betul, betul, betul. katanya begitu. Kalau Gatot kacau nih ya. Gatot Kaca. Gila, mengacaukan lini belakang dari RRQ. Terus juga ya, aku suka dari draftnya juga si Alter Ego tadi. Akhirnya kita melihat ada Barat yang dipakai. Ini hero yang cukup jarang, tapi Barat dengan single target lock-nya dia terkadang bisa memenangkan duel yang penting juga nih kalau dia sampai benar buat makan satu hero yang memang ditargetkan jadi 4 lawan 5 untuk situasi 4 lawan 4 untuk situasi yang terjadi. Cuman di game yang kedua no cap, Nael benar-benar luar biasa. Luar biasa. Luar biasa buat Nael. Stabil, konsisten. Sebenarnya jungle-nya juga ya. Yap. Cuman kayak Alter Ego ini datang nih. dengan sesuatu yang lebih matang. Yap. Dan MVP jatuh ke tangan dari Nael. Nael. Gokil Nael. Gila banget ini. Kacau ya buat Nael. Kacau ini Nael. Nah, mulai Assassin Fatal dan juga ada Warcry yang dipergunakan. 5 kali ter-pick off tapi ada satu maniak yang dibayarkan dengan sangat mahal tadi buat Nael. Mahal. Dodge dengan Vince Poise, kembali lagi Tempest of Blade dan maniak tercipta tadi. Dan Alter Ego langsung mereka kayak ada secercah harapan untuk bisa menang dan ternyata mereka benar. Benar. Berhasil mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Kerja kerasnya terbayar ya. Betul. Sebenarnya dari awal ngelihat di highlightnya juga RRQ bermain jauh lebih agresif ya Betul. dibanding game yang pertama. Betul, mereka berani buat invade ya. Yep. Masuk ke jungle Alter Ego, coba buat main pick juga. Cuman ya mungkin seperti ini sih yang kalau kita lihat. Susahnya mereka adalah karena badan yang tebal dan juga ada Yves yang selalu bisa memancing teamfight yang terjadi. Belum lagi nih dengan diambilnya Harit. Haritnya memang bisa pressure di depan dari Lunox ya, tapi itu untuk di early game kan. Nah, ini dia Nael yang sedang melakukan 1v1, dikeroyok ternyata. Konsil datang dari belakang, tapi tenang teman-teman semuanya. Karena akan ada hari pembalasan juga buat Nael. Sweet revenge. Betul, nah, ini Let's dia. go Dayon. Teamfight juga yang hampir bisa mungkin dimenangkan. Masih dengan back and forth yang terjadi. Sebenarnya pressure Idok dari awal udah kerasa ya. Cuman kayaknya itu nggak menjadi jaminan juga. Karena Sutsujin dia mau coba target ke belakang juga susah. Dan ini momen 1 versus 4. Wall charge-nya nggak kena. Karena dia udah tahu, dia geser dulu tuh tadi ke samping. Iya. Dan dia buka Tempest of Blade, Vince Poise balik lagi untuk ambil semua pedang-pedangnya yang tertinggal tadi. Iya, dan ya balik lagi dan maniak dikantongi. Dan akhirnya bisa di-convert. Dan ini harusnya momen yang tadi tidak terlihat ya. Iya. Betul, tapi memang target mereka Bu yang buat Alter Ego ya udah mereka menangin teamfight. Yap, dan Moke dapetin Lord tapi gak jadi masalah karena damage dari Haisnya juga udah terlalu besar. Targeting ke belakang pun mau kabur dikejar. Dan akhirnya tersisa Skylar. Ya. Yep. Ini Oke, Haizat tapi ini dia Yom ya. Kita mau mendengar bagaimana komunikasi mereka jadi golden moment by Ubesco. Guys, gue ya guys. Cukup bos, cukup bos. Bos cukup bos. Gue jalan bro, gue jalan. Guys, bukain gak sih guys? Lihat gue. Gua. Dehit. Dia mau burst kayaknya lihat arrow tadi sini. Ayo, coba. Ayo guys, pede gak sih? Maju tipis. Ayo guys. Nice now, nice Gua now. digas nih. Aman, ada bang. Tiga. Kena semua. Gua tarik. Lagi. Lihat gue eveling ya. Ini dulu. Nice. Bisa mid. Bisa. Aman. Dia tahu ada bang. Hai ulti ya. Lihat gue bisa guys. Cil. Lihat Harit. Ulti. Harit kena sama gua, Harit mati. Lihat. Ayo lagi. Valen guys. Guys, posan. Rod no flick, aman gue. Lihat, Hai ulti. Oh mati sih gua.
Gua mati. Arut dulu bisa nggak? Ayo. Lihat gua. Ayo, Valen ayo. nggak ada flicker, Valen nggak ada flicker. Mati. Saya makan Arut. Taruh. Nice. Sabar. Gua aman. Lihat Arutnya guys. Ada makan nggak? Nggak ada. Sabar dulu guys. Gua santai. Bisa bersuara guys. Dengerin gue guys, tarik nafas dulu. Nggak ada luar dah. Tarik Nah. nafas dulu. Tarik nafas dulu ya. Tapi memang yang lainnya jadi penenang ya ternyata ya. Iya. Benar-benar jadi penenang untuk Nino. Karena Nino just being Nino. Nino just being Nino. Karena ya benar kalau nggak ada tarik nafas ya Nino nanti ambulans ya kan. Nino di depan. Iya. Yap. Tapi, Heist dengan emblem assassin ya. Buat Lunox-nya tuh. Pakai Master Assassin. Menggunakan Impure Rage. Jadi memang cukup menyakitkan apalagi tadi di akhir-akhir nih dengan item-item yang selesai buat Heist tadi. Mendapatkan 2 poin kill di area Lord. Dan jadi itu Lord yang bisa diambil Arkehoshi. Jadi gak ada yang pulang tadi kan. 4 harus tumbang, menyisakan hanya Skylar sendirian yang berdiri. Yep. Dan kayak kalau ngeliat dari KDA-nya sebenarnya nggak ada yang terlalu parah ya karena sengit banget kan untuk di game yang kedua. Betul. Tapi ternyata momentumnya nih dipegang lagi sama Alter Ego. Dan kayak menyisakan tadi Skylar sendirian pun nggak cukup. Walaupun memang damage-nya udah besar. Tapi burst yang targeting mau lincah-lincah, mau pakai Chrono Dash kesana kesini kan kayak Sesal tetap ngikut. Tapi aku suka sih buat Alter Ego-nya ya. Mereka menyiapkan juga Winter Crown ya. Ada 3 Winter Crown. Dan itu bisa ngebaying time yang lama kan buat Winter Crown. Cukup lah. Buat mereka bisa membalikan keadaan. Dan Rich Guy by UBS Gold kita akan dipegang oleh... Nail harusnya. Nail. Ya, tapi carry-nya masih buat si ini ya. Sujin ternyata. Hayabusa buat Sujin. Yang track record Hayabusa Sujin berarti jadi 0-3. Belum pernah menang sama sekali. Hayabusanya ya. Hayabusa. Berarti ini bertanggung jawab untuk adanya first pick ke arah Link tadi. Yep. Dibayarkan secara tunai, secara kontan juga. Dengan kemenangan penuh yang membuat asa dari Alter Ego akan semakin besar lagi menuju ke playoff. Yep. Antara goal difference-nya ini akan seperti apa nih? Dari kurvanya. Buset deh. Dipegang. Tipis doang tuh mereka. Iya, Araki cuma sit. Sit. Kayak udah, tapi AI dikit banget. iya makanya sit. Cuman kerikil ya. Cuma numpang nip. Itu mah ibaratnya pulau di tengah laut pulau. Ya, ibarat ikannya cuma naik ke atas, ambil nafas terus turun lagi. Iya. Iya, udah gitu. Cut dikit doang kayak di situ ya. Ya, gila dikit. Ya, dikit. Tapi dikit itu juga kan tetap sesuatu. Betul. Artinya gede. Artinya besar. Jangan dilihat dari dikitnya. Besar kecilnya. Tapi betapa berartinya kecil itu yang akhirnya bisa di-convert untuk Alter Ego menjadi kemenangan yang begitu bermakna. Karena 2-0 loh melawan sang pemuncak dari klasemen. Dan menurunkan Fnatic Onyx di posisi kedua. Betul.